Ini juga satu isuk jam 6 ya. Juga langsung leboknya langsung mobil. Darso, 42 tahun, warga desa Gilisari, Kelurahan Purwosari, Kecamatan Mijan, Semarang, diduga meninggal setelah dianiaya oleh 6 oknum Satuan Lalu Lintas Polresta Yogyakarta. Aksi penganiayaan diduga dilakukan oleh 6 oknum itu akibat adanya penyelidikan kecelakaan lalu lintas yang terjadi di wilayah Yogyakarta. Berdasarkan keterangan kuasa hukum dan keluarga korban, aksi penganiayaan bermula adanya kejadian kecelakaan yang terjadi di wilayah hukum Polresta Yogyakarta pada bulan Juni 2024. Pada September 2024, korban didatangi dan dibawa 6 orang berpakaian preman di rumahnya. Usai dibawa oleh orang-orang tersebut, korban kemudian diantar ke rumah sakit di daerah Ngalian setelah dipukul oleh 6 orang berpakaian preman di dalam mobil. Usai dirawat selama 4 hari, korban akhirnya dinyatakan meninggal dunia di rumahnya. Oknum anggota Satuan Lalu Lintas yang menjemput korban di rumahnya sempat menawarkan istri korban untuk berdamai dengan memberikan uang santunan kematian. Dari hasil mediasi tersebut, istri korban tidak menerima dana itu dan menuntut keadilan atas meninggalnya sang suami. Ya, jadi awalnya korban ini bersama 2 temannya berangkat ke Jogja. Keluarga pun nggak tahu tujuannya apa. Mereka sewa mobil rental, ternyata sampai di Jogja terjadi laka lantas. Yang laka lantas itu sebetulnya korban ini sudah bertanggung jawab, artinya membawa korban laka lantasnya ke klinik. Namun demikian ketika nggak punya uang mungkin ya, lalu korban meninggalkan KTP. Bahkan bercerita kepada keluarganya di Semarang pun pulang ke Semarangnya naik angkot. Nah, karena ketakutan, satu takut terkait dengan biaya perawatan, mungkin juga karena mobilnya rental juga rusak. Akhirnya korban berinisiatif untuk mencari duit. Alasan sama adiknya mau ke Jakarta nyambut gawe dalam rangka mempertanggungjawabkan itu. Sayangnya setelah 2 bulan di Jakarta, hampir 2 bulan tidak membuahkan hasil, korban kembali ke Semarang. 1 minggu di Semarang, tiba-tiba ada tamu yang datang ke rumah ini kemudian menjemput korban. Menjemput tanpa ada surat penangkapan, tanpa ada surat tugas, tanpa ada surat apapun. Jadi yang menjemput ini datang menggunakan mobil, 3 orang turun dari mobil, kemudian menyampaikan ke istri korban apakah benar di rumah Pak Darso. Dijawab iya, kemudian Pak Darsonya dibangunkan karena sedang tidur. Setelah keluar ternyata Pak Darso sudah dibawa langsung. 2 jam kemudian datanglah 3 orang tadi bersama Pak RT setempat mengabarkan kalau Pak Darsonya ada di Rumah Sakit Permata Medika. Tentu istri korban menjadi kaget dan diminta ke rumah sakit. Akhirnya ketika sampai rumah sakit ternyata ada 6 orang di sana, yang 3 adalah orang yang menjemput itu, yang 3 temannya yang di mobil itu kemungkinannya. Itu. Yang menjemput itu ngakunya sebagai apa? Saat kejadian menjemput di sini tidak ngaku siapa-siapa. Bahkan ibu atau istri korban taunya itu temannya. Tapi dia berpakaian dinas atau preman? Enggak pakai pakaian preman, enggak pakaian dinas. Baru setelah korban meninggal datang lagi ke Semarang itu menggunakan pakaian dinas. Jadi pasca di rumah sakit itu sempat cerita kepada adik korban, sempat cerita kepada istri bahwa dia dipukulin sama polisi-polisi dari Yogyakarta. Jadi pengakuan itu yang kemudian memastikan bahwa awalnya ini polisi lah yang melakukan tindakan itu. Nah, kemudian 6 hari di rumah sakit, keluar rumah sakit 2 hari di rumah, besoknya meninggal. Dan pasca itu memang terduga pelaku sempat ke Semarang, ya intinya minta maaf gitu kan, tapi tidak pernah ke rumah ini, tidak pernah ke rumah duka. Malah mereka langsung ke Cangkiran, ke rumahnya Buriana namanya. Itu adalah orang yang memiliki mobil rental. Jadi sebelum dikuasakan ke saya, memang ada orang yang katanya mampu atau bisa membantu untuk mediasi. Itulah yang kemudian membuat keluarga menunggu, dan ternyata dari pihak para pelaku itu awalnya mau memberikan uang tali AC 5 juta, ditolak sama keluarga. Dan beberapa waktu kemudian datang lagi tapi tidak ketemu. Mengatakan kalau mereka sudah di Semarang dan mau menyerahkan uang 25, ya ditolak juga.
Baru yang ketiga, istri almarhum, istri korban diminta datang ke rumahnya Bu Riana tadi itu. Ketika datang ke sana bersama anak, tapi anaknya di luar, dengan kondisi yang nggak karu-karuan, namanya baru aja ditinggal sama suami, dikasihlah amplop itu, uang yang isinya 25. Yang ngasih itu siapa? Yang ngasih para pelaku itu tadi itu. Karena waktu datang pertama ke Semarang mereka pakai seragam. Seragamnya ada foto-fotonya, itu saya pelajari, ternyata Satlantas Polresta Jogja. Hubungan sama korban itu sempat ngeluhkan nggak, dipukulin atau seperti apa? Ya justru itu ketika pertama kali di Rumah Sakit Permata Medika sempat cerita kepada adiknya bahwa saya habis dipukulin sama polisi-polisi dari Jogja. Dan itu diceritakan juga oleh korban, oleh almarhum ketika sudah di rumah. Jadi 6 hari di rumah sakit, pulang ke rumah, kalau ada tamu besok dia cerita. Dia cerita habis dipukulin dengan iparnya, dia cerita. Bahkan istri korban melihat ada memar di sekitar kepala bagian kanan. Korban mengeluh kesakitan di sekitar dada, perut, karena emang katanya dihajar, dipukulin di sekitar perut. Istri korban yang tidak terima dan meninggalnya sang suami menuntut keadilan dengan melaporkan kejadian ini ke Polda Jawa Tengah. Ketemu pakai seragam, pakai ngasih uang 5 juta, tapi saya tolak. Di mana itu, Bu? Di tempatnya Buriana yang punya depal. Mobil. Kapan itu? Kapannya kurang September atau kapan? Desember. Oh, Desember kemarin. Kira-kira awal Desember gitu. September atau Desember? September. Oh, September. Oh, berarti setelah aku meninggal dulu gitu ya? Dikasih uang 5 juta. Jangan tolak. Karena Ya karena tidak sesuai dan itu kurang kan sesuai amanahnya suami saya, minta dipertanggungjawabkan seadil-adilnya. terus keduanya Kasus ini masih diselidiki oleh Polda Jawa Tengah setelah dilaporkan pada Jumat 10 Januari 2025 lalu. Keluarga korban mendesak Polda Jawa Tengah untuk mengusut tewasnya korban akibat penganiayaan yang dilakukan usai dijemput oleh oknum polisi. Menindaklanjuti laporan istri korban, Polda Jawa Tengah melakukan proses ekshumasi terhadap jasad Darso Senin 13 Januari 2025. Pembongkaran makam dipimpin oleh Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jateng Kombes Dwi Subagio bersama petugas dari bidang dokter dan kesehatan.